Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar gugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendutnya besarnya sak Bagong. Nah, itu. Ya memang Bagong ini kalau di wayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya saya bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk ya karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Ponokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja. Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling, sama waspada. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling, sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gonta-ganti pacar, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter
terus minteri kancane, itu aja dumeh. Mentang-mentang, banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayak ini kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, aja dumai. Jadi yang bisa mentang-mentang itu nggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumai. Aja dumai. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu kan. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Misalkan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumai. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya nggak dumai? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumai. Lawan paling gampang dari dumai itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu kalau dalam konotasi Jawa tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Dan misalnya kamu pengen membela agama terus kamu mukul orang, ngeprok-ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti ngomong, ini karena saya ingat Allah, pengen bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, apalah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu, ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki, kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga waspada.
Waspada itu hati-hati, ndak sembrono. Kenapa harus waspada? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan ndak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali ndak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspada. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspada namanya. Jadi eling dan waspada itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspada biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspada. Jadi ojo dumeh, eling dan waspada. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau